Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Driana Daudia Sri Budiman dengan NIM 1204060999 kelas Humas 4C. Di sini saya akan memberikan keterangan atau penjelasan mengenai teori-teori komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi 2. Yang pertama, teori yang saya ambil yaitu teori groupthink, yang mana pengertian yang saya ambil salah satu dari teori ini yaitu teori ini digagas oleh Irving Janis. Teori ini termasuk ke dalam komunikasi kelompok. Dalam teori ini didefinisikan sebagai situasi dalam sebuah kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang sangat kohesif, di mana para anggotanya selalu berusaha keras untuk mempertahankan konsensus kelompok atau berusaha keras untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan, sehingga menimbulkan tidak efektifnya kemampuan berpikir kritis dari anggota kelompok tersebut. Kemudian di sini saya mengambil salah satu judul artikel, yang mana artikelnya itu dominasi groupthink birokrasi dan ilusi kohesivitas pemangku kepentingan di Purbalingga. Nama jurnalnya adalah Intelektiva, yang mana nama jurnalnya itu Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora, terbit pada 30 September tahun 2019. Nah, masalah penelitian yang diangkat ini yaitu permasalahan mendeskripsikan realitas proses perumusan tagline dan city branding di Kabupaten Purbalingga dari perspektif teori groupthink. Nah, menurut penulis ini, hal ini menarik sebab tagline yang baru Kabupaten Purbalingga, yakni sehati, berpapasan dengan respon pro dan kontra. Nah, terlebih ketika tagline tersebut juga akan diproyeksikan sebagai city branding. Kemudian, adapun metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu menggunakan studi kualitatif dengan pendekatan interpretif. Nah, teori yang digunakan yaitu teori groupthink. Keterkaitan teori dengan kajian penelitian yaitu penerapan teori ini dalam kehidupan manusia, terkhusus dalam kehidupan berorganisasi, yaitu berupa munculnya penilaian yang berlebihan terhadap suatu isu atau permasalahan, tertutupnya pikiran untuk mencapai keseragaman, dan hal ini merupakan sebuah gejala yang tentunya harus dihindari dalam berorganisasi. Kemudian teori yang kedua yaitu saya mengambil teori budaya organisasi. Pengertiannya yaitu teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan juga makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Judul artikel yang saya ambil dari teori budaya organisasi ini yaitu Analisis Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional di Kota Bandung. Nah, masalah penelitian yaitu melihat dampak budaya organisasi yang begitu besar terhadap suksesnya suatu bisnis serta pentingnya pemeliharaan komitmen karyawan, maka penelitian ini dilakukan di bank swasta se-Kota Bandung. Metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu metode deskriptif. Kemudian teori yang digunakan yaitu ada teori budaya organisasi. Kemudian keterkaitan teori dengan kajian penelitian tersebut yaitu bila organisasi ingin berkembang dengan pesat, organisasi harus mempunyai sumber daya manusia yang berkomitmen pada organisasinya. Oleh sebab itu, budaya organisasi yang kuat akan menghasilkan komitmen organisasi yang kuat pula. Berdasarkan paparan dalam artikel tersebut, budaya organisasi dan komitmen organisasi karyawan bank swasta Kota Bandung sudah sesuai dengan teori dan fenomena yang ada. Untuk penelitian ini cukup berkaitan dengan teori budaya organisasi. Kemudian teori yang ketiga yang saya ambil yaitu teori social learning, yang mana atau bisa disebut juga teori belajar sosial. Nah, pengertiannya ini adalah menurut Crane pada bukunya tahun 1992 halaman 178, teori social learning ini menunjukkan bahwa perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh personal atau model hidup, tetapi juga apa yang ditunjukkan oleh media massa atau lingkungannya. Media massa tersebut dapat berbentuk film, televisi, radio, buku, majalah, tabloid, atau surat kabar.
Kemudian judul artikel yang saya ambil dari penelitian ini yaitu implikasi teori belajar sosial atau social learning theory dari Albert Bandura dalam bimbingan dan konseling. Nah, masalah penelitian ini melihat keterkaitan antara proses bimbingan konseling dengan teori social learning untuk mendiagnosis suatu gejala pada manusia. Kemudian metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu metode deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori social learning. Kemudian keterkaitan teori dengan kajian penelitian tersebut adalah berdasarkan teori social learning, perilaku dapat dimodifikasi oleh interaksi klien dengan lingkungan. Salah satu teknik konseling yang disusun sesuai teori Bandura adalah teknik modeling. Teknik modeling digunakan apabila konseling bertujuan untuk membentuk suatu perilaku baru bagi klien. Nah, prinsip dasar dari teknik modeling ini adalah bahwa klien akan memperoleh perilaku baru melalui imitasi atau peniruan terhadap seseorang atau beberapa orang model. Akan tetapi, menurut Hansen, modeling dapat pula untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku tertentu dengan menggunakan tipe model tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.